Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Oke, di video kali ini channel Ilmu Komputeran Pendidikan akan berbagi tutorial cara install dan konfigurasi mail server sekaligus webmailnya. Oke, untuk yang perlu kita siapkan tentunya 3 file ISO Linux Debian. Ya, ini Linux Debian yang saya gunakan versi 8.4. Dan tentunya sudah disiapkan ya DVD1, DVD2, dan DVD3. Karena untuk install mail server dan webmail kita membutuhkan 3 file ISO ini. Selanjutnya juga sudah setting DNS server ya. Untuk yang belum melakukan setting DNS server atau konfigurasi DNS server bisa melihat video sebelumnya terkait atau tentang konfigurasi DNS server Linux Debian 8 ya, seperti ini ya. Nah, ini juga merupakan video lanjutan dari tutorial sebelumnya tentang Linux Debian. Nah, silakan ya diselesaikan konfigurasi DNS servernya, karena nanti ada pembuatan subdomain untuk mail server atau webmailnya ya. Dan kita membutuhkan konfigurasi DNS-nya. Jadi silakan diselesaikan DNS servernya dan silakan melanjutkan ke mail server ini atau webmail ini juga. Oke, kita lanjut ya, kita buka VirtualBox-nya. Kemudian silakan jalankan Linux Debian yang sudah diinstal atau dikonfigurasi juga. Kita start. Oke, kita start. Seperti ini tampilannya. Jadi untuk teman-teman yang belum menyelesaikan DNS servernya, silakan dikonfigurasi dulu ya. Dan silakan lanjutkan ke mail server ini. Oke. Silakan login sebagai root. Di sini langsung ya kita login sebagai root. Masukkan password rootnya. Kemudian kita cek dulu if config, kita cek IP-nya. Ya, di sini sudah tertanam atau sudah dikonfigurasi ya. Di video sebelumnya sudah dibahas juga konfigurasi IP address dan DNS server juga. Kita cek lagi DNS servernya, kita nslookup, ketikkan nslookup spasi server.id. Nah, ini server ID server.id ini merupakan DNS yang sudah dikonfigurasi di tutorial sebelumnya. Oke, kita enter. Nah, ini sudah ada ya, name server.id. Kemudian nslookup lagi, ketika nslookup masukkan IP address 172, kita cek menggunakan IP address 16.20.1, enter. Oke, di sini tidak ada error atau trouble ya. Name sama dengan server.id. Sudah ini ya, berjalan dengan baik ya DNS-nya. Selanjutnya kita ke proses instalasi postfix-nya ya, instalasi awal mail server ini. Ini kita clear dulu, clear. Kemudian kita masukkan file ISO Debian DVD1, cos this file. Silakan cari file ISO Debiannya DVD1, open, dan silakan masukkan ya. Kita panggil apt cd-rom add ya, enter, enter lagi. Oke, kita install satu persatu agar mudah dipahami juga ya. Kita install yang pertama, install dulu postfix ya, apt get install postfix ya, postfix ini ya, kemudian spasi -y, enter. Oke, ini pilihannya internet set ya, biarkan ya, langsung kita enter internet set pilihannya. Kemudian pada sistem mail name ini kita ubah ya, kita isikan mail server. Nah, nanti ini yang akan kita tambahkan di DNS-nya ya, mail server. Server.id ini merupakan DNS yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Sedangkan mail ini belum kita daftarkan. Nanti kita daftarkan ke DNS-nya ya, mail.server.id ini. Oke. Seperti ini, kemudian kita tab ke OK, tekan tab ya atau enter. Oke, selanjutnya kita install lagi Courier Pop ya atau Courier IMAP ya. Kita coba di DVD1 dulu ya, apt-get, coba install Courier ya, Courier dan Courier Pop. Courier Pop dan Courier IMAP ya, seperti ini. Kita isikan -y ya, langsung. Oke, di sini tidak ditemukan filenya, jadi kita ubah device-nya, file ISO-nya kita ganti.
Oke, kita pilih DVD 2 ya, masukkan DVD 2, open, force unmount ya. Kemudian jangan lupa kita panggil dulu apt cd-rom add ya, enter lagi. Kemudian ketikkan ulang perintah yang tadi, yaitu apt-get install CourierPop spasi CourierImap spasi -y dan coba enter lagi. Oke, masih tidak ada ya. Kita coba lagi di VD3. Jadi seperti ini ya, kita cek ya satu persatu. Jika belum diketahui lokasinya di mana paket tersebut berada. Selanjutnya kita masukkan di VD3. Kita open. Kemudian force ya, unmount. Kita tambahkan lagi, ketikkan perintah apt cd-rom add, enter lagi. Oke, selanjutnya kita ketikkan lagi yang tadi, atau bisa digeser ke atas ya. Ini diarahkan ke atas panah atas ya. Seperti ini, apt-get install CourierPop spasi CourierImap spasi -y, enter. Oke ya. Jadi ada di DVD 3 ya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan DVD ISO 1 ya. Kita masukkan di flash optical drive. Nah, jika sebelumnya pernah di cost display, di sini akan muncul ya seperti ini. Silakan tinggal pilih ya. Misalnya tadi diminta ini binary 1, berarti file ISO DVD 1. Kita klik force unmount, kemudian enter. Oke, sedang berjalan. Oke, diminta lagi binary 2. Jadi file ISO 2. Kita masukkan di flash optical drive dan masukkan binary 2 ya, atau file ISO DVD 2 ini. Force unmount lagi, klik dan enter. Oke. Ya, jika muncul seperti ini, silakan pilih yes ya, create directory for web base. Ini pilih yes, arahkan ke yes dan enter. Kemudian diminta lagi memasukkan file ISO DVD atau binary 3, masukkan lagi di flash optical drive, pilih DVD 3. Kemudian force unmount dan enter. Oke. Ya. Sampai di sini sudah berhasil proses instalasi POSFIX, CourierPop dan CourierImap ya. Sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat folder ya. Oke, lanjut, silakan ketikkan. Ini saya clear ya, clear. Oke, kita ketikkan perintah maildir ya, maildir mac seperti ini. Gabung ya, maildir mac spasi. Kita akan membuat folder di directory etc, kemudian skill ya, skill seperti ini. Ini huruf besar ya, maildir seperti ini. Maildir ya, jangan salah ya, maildir, enter. Oke ya, tidak ada pesan error, artinya sudah berhasil membuat foldernya. Folder yang kita buat yaitu folder maildir. Selanjutnya kita edit ya di POSFIX-nya, di main cf ya. Kita akan mengedit filenya. Kita ketikkan Pico ya, ini biasa menggunakan Pico ya. Nano juga tidak masalah menggunakan Nano. Pico spasi etc ya, POSFIX, kemudian main cf. Nah, ini ya, kita enter. Oke, seperti ini tampilannya. Silakan scroll ke bagian paling bawah ya, atau arahkan ke bagian paling bawah ya, di bawah Init Interface ini ya. Ini tambahkan atau ketikkan ya, home seperti ini ya, garis bawah ini ya. Kemudian mailbox ya, mailbox spasi sama dengan spasi lagi maildir. Ini folder yang barusan kita buat menggunakan perintah maildir mac tadi, jadi harus sama tulisannya ya. Oke, maildir seperti ini, garis miring. Oke, selanjutnya kita simpan, Ctrl X, tekan Y, enter. Oke, selanjutnya kita instalasi dpkg ya, reconfigure ya, dpkg kita install dulu. Oke, langsung kita ketikkan dpkg ya, min reconfigure spasi POSFIX seperti ini, kemudian enter. Oke, muncul seperti ini. Silakan pilih ya, internet set, kemudian kita tap lagi oke.
Nah, ini sistem mail name biarkan ya, di awal tadi sudah mengisi mail.server.id, kita oke, enter. Kemudian root and postmaster ini biarkan ya kosong ya, kita oke kan lagi. Oke, di sini ya di localhost silakan isikan ya. Kita berikan koma sekali, kemudian spasi. Silakan isikan IP address ya. IP addressnya gini saja ya, 0.0.0.0 garis miring 0 seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian pilih tab ke OK dan enter. Kemudian di sini ada force ya, synchron update mail. Oke, di pilihan ini silakan pilih no ya. Di no, enter. Oke, local network silakan diberi spasi satu kali ya, isikan lagi 0.0.0.0 garis miring 0 seperti ini ya. Kemudian tekan OK dan enter. Kemudian prosmail ya, muncul prosmail ini, kita pilih no ya, pilih no, enter. Mailbox size ini biarkan 0, langsung kita enter atau tekan OK ya, tab ke OK, enter. Kemudian ini juga langsung ya, local address ekstensi karakter biarkan, langsung ke tab OK, enter. Kemudian ini pilih yang all, tab lagi ke OK dan enter. Oke, kita tunggu ya. Nah, sampai di sini sudah berhasil ya dari awal, yaitu terkait dengan mail servernya ya, instalasi dan konfigurasi mail servernya. Ini kita restart dulu paket-paketnya ya, ini saya clear dulu ya biar terlihat ya, clear. Oke, kita install dulu yang Postfix ya, service Postfix restart ya, seperti ini ya, enter. Lanjut lagi service Courier ya, Courier pop restart, enter. Lanjut kembali, kita restart service ya, Courier IMAP ya, IMAP restart, enter. Selanjutnya restart lagi yang bin 9-nya ya, jangan lupa kita restart bin 9-nya. Oke, kita restart, enter. Oke, sudah terrestart semua ya, Courier Postfix, Courier pop, Courier IMAP dan bin 9. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi webmailnya ya, menggunakan Squirmail ya. Di sini kita menggunakan Squirmail. Oke, kita masukkan DVD 3-nya dulu ya. Ini sudah kita masukkan ya tadi ya, file ISO DVD 3-nya. Langsung ya kita install paket Squirmail-nya, langsung apt get install Squir ya, Squirrel mail, seperti ini ya penulisannya, jangan sampai salah. Oke, kemudian enter ya, ini tekan Y, enter lagi. Oke, di sini diminta untuk memasukkan DVD 2 atau file ISO 2. Kita masuk ke device, masuk ke optical drive dan masukkan atau pilih DVD 2, ini force unmount, enter lagi. Oke, sudah terinstall ya Squirmail-nya. Lanjut kita konfigurasi ya. Ini yang ini opsional ya, boleh dilakukan boleh tidak ya. Oke, ini kita clear. Oke, ini kita ubah aliasnya ya. Ini boleh dilakukan boleh tidak ya, atau di skip ya. Pico spasi etc Squirmail ya, Apache con ya, seperti ini, enter. Ya, pada alias ini Squirmail ini boleh kita rubah ya, misalnya seperti ini ya, webmail ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian simpan, Ctrl X, tekan Y, enter. Oke, selanjutnya konfigurasi ya, kita konfigurasi untuk mengakses webmail melalui subdomain ya. Pada langkah ini kita akan setting ulang DNS servernya. Ini saya clear dulu, seperti biasa kita clear ya. Kita masuk ke
DNS servernya ya. Kita langsung kita edit saja Pico, atau bisa masuk dulu jika bingung ya, cd garis miring etc bin ya, enter. Nah, kita ls dulu. Oke, yang perlu kita edit yaitu pada DB domain ya, atau hasil kopian dari DB lokal ya. Nah, di sana ada DB domain, bisa dilihat DB domain itu hasil kopian dari DB lokal yang sudah kita konfigurasi. Langsung kita buka Pico DB domain. Oke, di sini kita tambahkan ya, di bawah ini ya, kita tambahkan langsung saja seperti ini, mail ya, spasi in, spasi a, kemudian tab lagi, isikan IP address 172, kita samakan 16.20.1. Oke, selanjutnya kita simpan ya, kita simpan dengan cara Ctrl X, tekan Y, enter. Nah, selanjutnya kita restart bin 9-nya, service bin 9 restart, enter. Oke, kemudian kita cek kembali nslookup, ketikkan nslookup, kemudian mail server.id, enter. Oke, sudah terbuat ya subdomain dari mailnya atau mail server ini ya, mail.server.id. Oke, lanjut ya, kita konfigurasi subdomainnya pada webmail ini ya. Silakan ketikkan perintah ini ya, Pico, kita edit Pico etc, kemudian squirrel mail, kemudian Apache ya, Apache conf seperti ini. Jika kesulitan bisa menggunakan tombol bantuan tab ya. Oke, kita enter, dan ini silakan scroll ke bagian virtual host ini. Silakan hilangkan pagar pada virtual host, kemudian dokumen root, server name, virtual host, dan silakan pada virtual host ini yang 1, 2, 3, 4 ini dihapus ya, hapus seperti ini. Kemudian silakan tambahkan ya bintang titik 2 ya, 80 ya portnya ya, port 80. Oke, selanjutnya pada server name ini ganti ya nama subdomain yang tadi kita buat ya, mail, ini hapus server.id. Nah, ini alamat yang sudah kita tentukan, sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita simpan ya. Jadi jangan menghapus tanda-tanda karakter yang ada ini ya. Jadi harus teliti kita. Kemudian simpan, Ctrl X, tekan Y, enter. Oke, sampai di sini kita akan mendaftarkan file konfigurasi squirrel ke web server atau Apache 2-nya ya. Oke, dan jangan lupa juga ya, Apache 2 atau web server itu diinstal dulu ya, bisa cek di video sebelumnya ya. Apache 2 itu cukup diinstal saja ya. Oke, ketikkan perintah seperti ini ya, echo langsung ya, spasi ya, kemudian kutip 2 seperti ini, include ya, include garis miring etc garis miring squirrel ya, squirrel garis miring Apache titik conf seperti ini. Kemudian kutip lagi, kutip atas ya, spasi, kemudian tanda seperti ini ya, kemudian spasi garis miring etc Apache 2 ya, kemudian Apache ya, langsung ya tekan tab Apache 2 titik conf seperti ini, kemudian enter. Oke, sampai di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita pengujian konfigurasi webmail squirrel di Debian 8 ini ya. Kita akan melakukan pengujian, dan jangan lupa kita restart dulu web servernya atau Apache 2 ya, yang sudah pernah kita setting juga di tutorial sebelumnya. Oke, etc init atau langsung ya bisa sepertinya, service Apache 2 restart, enter. Oke, sudah ya. Oke, ini kita coba dulu ya, kita coba koneksikan ke klien ya. Ini sudah bisa coba kita akses ya.
Ini saya minimize dulu ya Debian-nya. Kita jalankan Windows 7 client-nya. Oke. Sebelum menjalankan ini kita hubungkan langsung ya. Ini kita pilih pada Debian, Linux Debian pada network-nya. Ini kita pilih. Ini kita pilih internal network ya. Ini kemudian biarkan innet ya. Seperti ini. Oke. Kemudian pada Windows 7 client-nya ya silakan pilih juga ya innet ya. Seperti ini. Oke. Agar terhubung ya kedua virtual ini. Kita jalankan Windows 7-nya. Jika belum menginstal Windows 7 silakan diinstal dulu untuk kliennya ini ya. Untuk coba kita menggunakan virtual juga, virtual Windows 7. Oke, kita tunggu. Nanti setelah berhasil tampil tampilan Secure baru kita coba membuat user untuk loginnya. Oke, sudah tampil. Jangan lupa untuk konfigurasi IP-nya dulu ya. Masuk ke seperti biasa setting IP address, open network and sharing center, local area. Kemudian pilih properties dan pilih yang versi 4 ya. Oke, jika sebelumnya kosong ini boleh samakan seperti ini ya. 172.16.20 2 ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255. Kemudian gateway ini isikan IP dari server tadi ya, server Debian-nya 172.16.20.1. Dan DNS juga jangan lupa diisikan juga DNS server 172.16.20.1 samakan dengan default gateway. Seperti ini kemudian klik OK ya, karena kita belum menginstal DHCP pada Linux Debian-nya. Jadi kita lakukan manual. Namun jika sudah menginstal DHCP tidak perlu mengkonfigurasi manual ya, IP address kita OK. Pilih OK dan close. Kemudian ini kita close. Ya. Oke, sebelum cek ya, sebelum mengecek boleh di ping dulu ya, tidak masalah ya, ping lihat CMD apakah virtual ini terkoneksi ke server atau tidak ya. Terkoneksi ke ini ya, ke Linux Debian-nya ini ya. Jika ingin melakukan ping silakan ping ke 172.16.20.1. Oke, saya coba langsung akses ke browser Google Chrome yang saya gunakan. Coba kita akses ya, mail, nama domainnya mailserver.id. Kemudian enter. Oke, sudah tampil ya di sini. Namun ini belum bisa login karena belum kita buatkan user. Ya, kita buatkan user dulu. Silakan masuk ke Linux Debian ya. Oke, ini saya clear. Langsung ya kita buat user. Kita pembuatan user untuk login ke webmailnya tadi ya. Langsung add user, add user, spasi nama usernya. Contoh misalnya mail 1 ya. Mail 1, enter. Silakan isikan passwordnya. Enter. Oke. Enter lagi. Ya, ini enter. Oke, langsung ya kita buatkan dua user, mail 2 ya. Mail 2 ya, add user, add user, spasi mail 2, enter. Silakan buatkan password untuk yang user mail 2. Kemudian enter lagi, enter dan pilih ya, enter. Oke, coba kita login ya. Yang pertama kita coba login menggunakan mail 1. Tadi passwordnya itu mail 1 juga. Coba kita login. Oke, berhasil ya. Ini login user mail 1. Coba kita login menggunakan user mail 2. Ya, user mail 2 saya buka di Firefox. Ya. Oke, yang sebelah kiri ini user mail 1, yang sebelah kita akan coba login yang user mail 2. Ya, mailserver.id. Oke, kita login mail 2. Passwordnya tadi mail 2. Kemudian kita pilih login. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba kirim email ya, dari mail 1 ke mail 2. Kita pilih compose. Oke, ini saya perkecil ya seperti ini. Oke, ini tujuannya kemana? Kita kirim ke mail 2. Kemudian add seperti ini, jangan lupa mail
ya, ketiknya seperti ini ya, penulisan alamat emailnya mailserver.id. Kemudian subjek boleh kita isi ya, tes kirim email dari user mail 1 ya. Pengiriman email dari user mail 1 server Debian 8 ya. Oke, kita coba ya, ini kirim ya ke user 2, kita pilih send. Oke, selanjutnya coba kita refresh ya, di bagian ini kita coba refresh. Oke, ada ya, ada masuk ya inboxnya ini ya. Nah ini ya, kita buka ya, kita coba buka. Nah ini pengiriman email dari user mail 1 ya. Selanjutnya coba kita kirim ulang ya, dari mail 2 ke mail 1 ya, dari user mail 2 ngirim ke mail 1. Kita pilih compose, kita ketikkan mail huruf kecil ya, mail 1 at mail server.id cc subjek ya, subjek kita isikan email dari mail 2 ke mail 1 ya, email 2 ya, atau email 2 ya ke email 1. Oke, langsung kita send, klik send. Oke, selanjutnya kita refresh di sini ya, kita reload ya. Nah ini ya, masuk ya, berhasil, dan ini sudah bisa kita buka. Nah ini ada reply juga ya, bisa kita balas langsung di sini. Oke, di sini sudah berhasil ya, servernya berjalan dengan baik ya, dan sukses ya ini ya untuk mail server dan webmail servernya. Oke, silakan yang mau mencoba ya. Baik, sekian tutorial tentang cara install mail server dan webmail sekaligus Quirmail juga ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.